Sobat Pesona dimanapun kamu berada. Apa kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Masih di lantai 2 gedung Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Curug, Pesona FM 9,4 Music, News and Education. Alhamdulillah Sobat Pesona masih bersama saya Fuji Dinda. Kali ini kami bakal nemenin kamu dalam segmen Pesona Nyantai. Ya, dalam beberapa menit ke depan kami bakal nemenin kamu dengan obrolan singkat seputar Majas yang bakalan seru buat dibahas. Sebelum kita mulai, yuk dengerin dulu lagu yang satu ini. Sobat Pesona, kembali lagi di saya Fuji Dinda. Kali ini saya nggak sendirian nih, saya ditemani dengan narasumber kita yang sudah siap dengan ilmunya untuk dibagikan kepada kita semua. Nah, Mbak Dewi, boleh perkenalan lebih lanjut nggak sih tentang Mbak? Halo Sobat Pesona, perkenalkan saya Dewi Lestari dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia. Nah, pas banget nggak sih kita bakal ngebahas seputar Majas, dan narasumber kita pada hari ini sedang menggeluti bidang bahasa Indonesia yang sudah pasti mempelajari tentang Majas. Sebelum kita masuk ke dalam Majas tentang pengertiannya, nah boleh tahu nggak sih Mbak Dewi apa saja yang bakal kita bahas pada segmen kali ini? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang apa itu pengertian majas, terus apa saja jenis-jenis majas, dan juga apa saja nih contoh-contoh dari jenis-jenis majas tersebut. Wah, menarik banget gak sih pembahasan kita pada kali ini? Oke Mbak Dewi, langsung aja masuk ke pengertian Majas. Menurut Mbak Dewi, boleh kita tahu gak sih apa itu Majas? Jadi, majas itu merupakan salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam kalimat supaya kalimat tersebut bisa semakin hidup. Seperti itu. Oke Sobat Pesona, itulah pengertian Majas menurut Mbak Dewi. Nah, jadi Majas itu ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Nah, dalam Majas otomatis kita ada jenis-jenis atau macam-macamnya ya enggak sih? Kalau boleh tahu Mbak Dewi, apa aja sih jenis-jenis atau macam-macam yang ada pada Majas ini? Nah, jadi jenis-jenis majas itu sebenarnya banyak sekali ya. Nah, tapi kali ini kita hanya membahas 3 saja jenis-jenis majas. Yang pertama ada majas perbandingan, majas pertentangan, dan juga majas sindiran. Nah, dalam majas perbandingan ini biasanya digunakan untuk membandingkan atau menyandingkan satu objek dengan objek lainnya. Nah, dalam majas perbandingan ini terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Beberapa di antaranya itu ada majas alegori, personifikasi, metafora, metonimia, dan juga majas asosiasi. Nah, kalau majas pertentangan itu biasanya digunakan untuk menggambarkan dua hal yang berlawanan ataupun bertentangan. Nah, dalam majas pertentangan itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis. Jenis yang pertama ada majas litotes dan juga ada majas antitesis. Nah, kalau majas yang ketiga itu kan majas sindiran. Majas sindiran ini biasanya digunakan untuk menyindir seseorang. Nah, dalam majas sindiran itu terbagi lagi menjadi beberapa jenis kan. Nah, beberapa di antaranya itu ada majas ironi dan juga ada majas sinisme. Seperti itu, Mbak. Sobat Pesona, ternyata ada banyak macam-macam atau jenis-jenis dari Majas ini. Jadi bagi Sobat Pesona yang belum paham, boleh nggak sih kita minta Mbak Dewi untuk memberikan contoh satu atau dua tentang Majas dalam kalimat? Ya Mbak Dewi, boleh nggak? Boleh dong. Nah, jadi contoh dari majas, misalnya nih, contoh dari majas alegori dalam majas perbandingan itu biasanya terdapat dalam sebuah kalimat sebuah kapal yang terdampar di tepi pantai. Nah, kalimat tersebut itu kan mewakili seseorang yang merasa kesendirian atau juga merasa keputusasaan. Nah, contoh yang kedua itu biasanya dari majas personifikasi itu berupa dalam kalimat matahari nampak malu menampakkan sinar cantiknya. Nah, kalimat itu kan
menggambarkan bahwa sinar matahari itu tidak secerah biasanya. Nah, kalau dari contoh majas pertentangan seperti pada majas Hiptotes, itu contohnya dalam kalimat dia tidak terlalu buruk dalam bermain musik. Nah, kalimat itu kan bermakna bahwa dia berarti sangat hebat dalam bermain musik. Nah, contoh yang kedua itu dari majas antitesis, yaitu bahwa dalam kalimat hidup dan matinya makhluk hidup hanya Tuhan yang tahu. Nah, hidup dan matinya itu termasuk dalam paduan kata yang dalam arti berbeda. Nah, contoh yang terakhir itu dalam majas sindiran berupa majas ironi, yaitu dalam kalimat kamar Dina sangat rapi seperti kapal yang pecah belah. Nah, kalimat itu kan bermakna bahwa sindiran kamar Dina ternyata sangat berantakan, seperti itu. Nah, itulah sebuah pesona contoh dari majas yang telah dijelaskan oleh Mbak Dewi. Nah, setidaknya sebuah pesona udah paham gak sih sedikit banyak tentang majas yang Mbak Dewi? Dari pengertiannya, macam-macamnya, sampai ke contohnya langsung pada kalimatnya. Nah, kalau menurut saya nih, contoh kalimat yang paling melekat di diri saya atau di pikiran saya, yaitu pada kalimat kapal yang terdampar di tepi pantai yang mewakili kesendirian dan keputusasaan. Ini contohnya termasuk ke dalam majas perbandingan. Benar nggak, Mbak Dewi? Nah, sobat pesona, sayangnya kita telah tiba di ujung acara pada pesona nyantai kali ini. Semoga sobat pesona dapat memahami atau mendapatkan ilmu dari pembahasan kita pada hari ini, dari obrolan singkat kita dengan narasumber kita pada hari ini seputar majas. Terima kasih banyak untuk Mbak Dewi atas waktunya yang telah siap mengobrol kepada kita pada hari ini dan membagikan ilmu-ilmunya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan tentunya untuk sobat pesona dimanapun kalian berada. Sampai berjumpa lagi di lain pertemuan.